dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang diturunkan kepada beliau wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintah untuk disampaikan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah dan dimampukan untuk belajar memahami sekaligus juga mengamalkan wahyu dari Allah tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kita sudah sampai surat Al-Infitor. Ini insya Allah nanti mulai ayat 1 sampai terakhir ya, karena cuma 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat ila akhir surah. Idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Ai idzas samaa'u syaqqat, artinya insyaqqat, infarat sama dengan insyaqqat, artinya terbelah. Ke langit itu terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ai wa idzal kawakibu tasaqatat, ai artinya adalah uh, apabila bintang-bintang itu tasaqatat, saling berjatuhan, ya, saling berjatuhan atau bertubukan ya. Wa idzal biharu wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan itu dijadikan meluap, fujirat itu meluap. Ai fajjarallah, artinya adalah diluapkan oleh Allah ba'dha bi ba'din, satu sama lain itu saling bertemu, sehingga nanti daratan di bumi itu akan menjadi lautan. Lautan lalu airnya itu ke daratan ya, seperti tsunami kemudian tenggelam, apalagi airnya itu air yang sangat panas sekali. Yang sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa air laut nanti akan memanas, akan panas, akan menyapu semua daratan kalau di ayat ini. Ini masih Allah masih menggambarkan tentang kedahsyatannya hari kiamat, kedahsyatannya pada hari pembalasan nanti yang dimulai dengan kehancurannya alam raya. Semuanya nanti akan menjadi kacau, ya akan menjadi kacau. Jadi keteraturan benda-benda di angkasa itu akan keluar dari orbitnya, akan menjadi kacau semuanya. Sehingga bintang-bintang semuanya itu ya bertabrakan, mati dan lain sebagainya. Keadaan di bumi juga seperti itu, langit juga terbelah. Bahkan di ayat yang lain dijelaskan nanti langit itu merekah seperti bunga mawar, merekah. Ya karena ya kehancuran tadi itu. Ya, satu satu bintang ya bertatapan dengan bintang yang lain, kehancuran yang luar biasa. Itu bukan hanya di angkasa saja, bukan hanya langit yang terbelah saja, ya bukan hanya langit yang terbelah saja, bisa jadi langit yang terbelah itu juga bisa jadi bisa ditafsiri benda-benda angkasa yang menumbuk bumi, ya, yang menumbuk bumi yang kemudian menghancurkan segala sesuatu. Begitu juga dengan bintang-bintang semuanya ini berjatuhan semuanya ya, karena semuanya kacau saat itu ya, kacau semuanya, orbit-orbit itu kacau. Jadi benda-benda angkasa menjadi kacau balau sehingga tubrukan satu sama lain dan lain sebagainya. Sementara kondisi di bumi ini haru fujirat, lautan dijadikan meluap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tsunami, ya, dijadikan tsunami oleh Allah. Lautan itu semuanya artinya di sini idal baharu fajjarallahu ba'daha fi ba'din fadhhaba ma'uha. Kemudian airnya itu pergi ke daratan, menyapu daratan seperti tsunami itu, sehingga tidak tersisa sedikit pun, apalagi airnya air panas, karena pada masa itu atau dijelaskan di dalam ayat yang lain, pada masa itu airnya itu menjadi panas, sangat panas sekali, sehingga ya semua yang ada di daratan ya yang hidup semuanya akan mati semuanya ya, yang masih belum dimatikan oleh Allah semuanya akan mati. Oleh karena itu kita imani kedahsyatan hari kiamat ini, antara lain ya tadi sudah dijelaskan. Pokoknya kita imani karena ini amal batin ya, amal batin adalah beriman. Jadi amanu bil ghaib, iman
barang-barang gaib, barang-barang yang akan terjadi yang dipermani kita ingat-ingat agar kita betul-betul mempersiapkan diri selama di dunia ini sebelum kematian menjemput kita, karena kalau sudah mati kita tidak bisa lagi untuk beriman dan beramal soleh. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar. Ai kullibat bi ba'ti man kana fiha. Artinya adalah Allah akan dibangkitkan atau membangkitkan. Dibangkit dengan membangkitkan man orang atau mayit-mayit karena pihak yang ada di dalamnya. Jadi nanti kuburan itu akan dibelah oleh Allah. Akan dibongkar oleh Allah. Maksudnya apa? Mayit-mayit nanti akan keluar dari kuburnya. Ya, jadi bukan hanya roh saja, tapi juga jasad. Ya, bukan hanya seperti mimpi, betul-betul jasad juga keluar kita nanti pada hari kebangkitan itu. Makanya di sini disebutkan wa idzal quburu bu'tsirat, dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar. Ai biba'si, artinya yaitu membangkitkan atau dibangkitkan man orang yang kana fiha, yang ada di dalamnya, yaitu mayit-mayitnya itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimat nafsu ma qaddamat wa akhar. Alimat maka akan menjadi tahu, akan mengetahui, akan menjadi tahu. Nafsun, setiap jiwa atau setiap orang, ma apa yang qaddamat telah dikerjakan, wa akhar dan apa yang telah dilalaikan. Ai artinya khina idin, pada masa itu, pada saat hari kebangkitan, ketika manusia sudah dibangkitkan oleh Allah, jika sudah dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, tangi, artinya tangi, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, maka ta'lamu kullu nafsin, setiap orang itu akan mengetahui jami'a a'maliha, mengetahui semua amalnya, baik itu amal yang kecil atau amal yang besar, baik amal lahir ataupun amal batin, semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal sekecil zarrah pun akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Mata qaddama minha, amal-amal apa yang sudah dijalankan. Ya, amal-amal apa saja yang sudah dijalankan. Puasa dijalankan, nanti akan ditampakkan. Sholatnya dijalankan, akan ditampakkan. Sedekah dijalankan, akan ditampakkan. Semua amal akan ditampakkan. Termasuk ngaji kita kali ini, pada pagi hari ini, nanti akan ditampakkan oleh Allah. Jadi ngaji kita kali ini masuk dalam kategori mata qaddama minha, apa yang telah dilakukan oleh manusia, yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kita bertemu di majelis melalui Zoom ini dalam rangka untuk mempelajari firman-Nya Gusti Allah, nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan mengetahui dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi balasan, yaitu dengan surga. Amin Allahumma amin. Yang penuh dengan kenikmatan. Wa mata akhara, dan juga akan ditampakkan mata akhara, perbuatan-perbuatan yang telah dilalaikan. Misalnya nggak pernah sholat, ya melalaikan, tidak menjalankan sholat, nanti akan ditampakkan oleh Allah. Makanya di sini disebutkan ta'lamu kullu nafsin. Setiap manusia akan mengetahui apa saja yang dilalaikan. Misalnya selama di dunia melalaikan puasa, ya akan ditampakkan oleh Allah. Misalnya kok satu hari misalnya tidak sholat, atau sholatnya hanya maghrib sama 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 apa sama zuhur saja misalnya, nanti akan ditampakkan oleh Allah, semuanya akan ditampakkan. Sehingga nanti oh isaknya lalai pada hari ini, subuhnya lalai pada hari ini, dan lain sebagainya. Oleh karena itu mumpung kita masih di dunia ya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya. Jika kita lalaikan, maka kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita berusaha untuk memperbaiki diri. Karena semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mengamalkan, kita imani hari kebangkitan, di mana semua manusia itu dihidupkan kembali oleh Allah dan dibangkitkan dari dalam kubur. Setelah hidup mereka akan mengetahui semua amalnya, baik itu yang sudah dikerjakan ataupun amal yang ditinggalkan. Semuanya akan diketahui oleh manusia itu. Sekecil apapun amal akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selama di dunia yang singkat ini, yang sangat temporal ini, kita berusaha menjalankan perintah Allah dan tidak melalaikannya. Kalau melalaikan, sekali lagi nanti akan ada catatan, ya akan ada catatan dari Allah Subhanahu wa taala, akan ditampakkan oleh Allah. Termasuk apa? Ya kita jauhi larangan-larangan Allah dan tidak menerjangnya. Sebab nanti kalau kita menerjangnya, menerjang apa yang dilarang oleh Allah, pada hari kebangkitan nanti juga akan ditampakkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Artinya, ya ayyuhal insan, wahai manusia, al mungkir lil ba'ti. Manusia yang mengingkari kebangkitan. Wahai manusia-manusia yang mengingkari kebangkitan. Ya, kadang-kadang kita kan tidak mengingkari ya, tapi kadang-kadang perbuatan kita itu yang mengingkari. Ya, kadang-kadang amal perbuatan kita itu mengingkari. Makanya khitabnya ini meskipun ditujukan kepada orang-orang kafir khususnya, orang-orang yang mengingkari, yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, ayat ini juga sebenarnya kalau kita baca juga ditujukan kepada kita. Ya, karena kita kadang-kadang juga mengingkari meskipun tidak secara langsung, ya, meskipun tidak secara langsung. Makanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Ma apa yang memperdayakan kamu berbuat durhaka, berbuat maksiat itu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Jadi kita berbuat maksiat, orang yang berbuat maksiat itu secara perbuatan itu ya mengingkari, ya mengingkari secara perbuatan meskipun akidahnya dia yakin, tetapi perbuatannya kalau berdurhaka kepada Allah ya mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sifat-sifat kekafiran, sifat-sifat ingkar di dalam hati ini kita belajar untuk setelahnya belajar untuk mengobatinya, ya mengobatinya dengan cara beriman dan lain sebagainya. Ini. Ya ayyuhal insan al munkiril ba'thi, wahai orang-orang yang mengingkari hari pembalasan. Malladzi ja'alaka taghtarru bi rabbika. Ma apa yang alladzi ja'alaka, yang menjadikan kamu itu taghtarru, tertipu, terperdaya. Jadi al-ghurur itu artinya menipu. Taghtarru yang tertipu. Apa yang menjadikan kamu itu tertipu bi rabbika, dari Tuhanmu. Al-Jawad, yang Maha Pemurah. Jadi Al-Jawad itu murah hati. Kalau Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan itu memiliki selalu Al-Jawad. Al-Jawad itu orang yang sangat murah hati. Wahweh nyahnyo. Al-Jawad itu kalau kita maknani Jawanya itu ya wahweh nyahnyo. Ya, wahweh nyahnyo. Itu Al-Jawad. Orang yang sangat murah hati namanya Al-Jawad. Jadi apa? Kayak manusia, apa yang menjadikanmu itu apa yang menjadikanmu itu terperdaya, tertipu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Al-Jawad, wahwehnya hanya kepada kamu, Maha Pemurah kepada kamu. Kasirul khair, Allah itu banyak kebaikannya kepada kamu. Al-haqiqu bisyukri, yang layak untuk disyukuri, yang layak untuk diucapkan rasa terima kasih, yang layak untuk ditaati, wa ta'ah, yang layak untuk ditaati. Apa yang menjadikan kamu itu apa yang menjadikan kamu itu tertipu, terperdaya dari berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menjadikan kamu itu mendustakan Allah? Apa yang menjadikan kamu itu bermaksiat kepada Allah? Padahal Allah itu sudah bermurah hati kepada kamu. Ibaratnya seperti itu. Allah itu sudah banyak berbuat baik kepada kamu. Ini sesuai dengan dalam hadis Nabi ya. Wahai hambaku, yang turun kepadamu adalah rahmatku. Yang turun kepadamu adalah karuniaku. Tetapi yang naik kepadaku, amal-amalmu yang naik kepadaku adalah kemaksiatanmu, durhakamu. Itu dalam hadis yang lain disebutkan. Jadi apa air apa ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita semuanya tidak demikian ya, berusaha untuk tidak demikian. Ya, berusaha untuk berbuat baik, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberi kebaikan kepada kita semuanya, yang banyak bermurah ya wahwehnya hanya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita membalas Allah Subhanahu wa taala ya dengan menghamba kepadanya, dengan mentaatinya, dengan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hindari menjadi orang kafir. Kita hindari menjadi seperti sifatnya orang kafir. Apa itu? Orang-orang yang tertipu dengan hawa nafsu dan gemerlapnya dunia sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu pemurah yang banyak memberi kepada kita semuanya, yang memberi karunia dan kebaikan yang melimpah ruah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmatnya Gusti Allah, kau tidak akan bisa menghitungnya.
Kemudian kita juga berusaha menjadi orang mukmin, orang yang tidak tertipu oleh kehidupan dunia dan hawa nafsu. Orang-orang yang selalu berusaha mentaati Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ibaratnya tahu diri ya. Makanya ada istilah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya ya tahu Tuhannya ya. Kita tahu bahwa semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya segala sesuatu yang ada di dunia ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya hendaknya kita berbakti kepada pemberinya ya. Tidak kita balas dengan durhaka, tidak kita balas dengan maksiat kepadanya, tapi sebaliknya kita balas kebaikannya Allah, kita balas kemurahannya Allah dengan berbakti dan mentaatinya. Amin Allahumma. Kemudian Allah menjelaskan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ini diantara kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat sebelumnya, ya ayyuhal insan ma ghurraka birabbikal karim, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka kepada Tuhanmu? Padahal Allah lah khalaqaka, gitu loh. Alladzi khalaqaka, padahal Allah lah khalaqaka yang menciptakan kamu. Masa kamu mau durhaka kepada penciptamu? Alladzi khalaqaka, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada. Padahal Allah yang menciptakan kamu itu dari tidak ada menjadi ada. Jadi kamu ada itu bukan karena kehendak kamu, tapi kamu ada karena dikehendaki oleh Allah ada. Makanya ya sebaliknya ya seharusnya ya bersyukur kepada Allah. Seharusnya ya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada hari kebangkitan tadi, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala ya dibalas dengan durhaka kepadanya, dibalas dengan kemaksiatan, bahkan tidak iman kepada hari kebangkitan. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Jadi Allah dia khalaqaka, padahal Allah itulah khalaqaka yang menciptakan kamu. Fasawwaka, kemudian menyempurnakan kejadianmu. Disempurnakan oleh Allah kejadian kita ketika kita berada di alam kandungan. Jadi alam kandungan adalah alam ciptaan. Kemudian ketika berada di alam kandungan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fa'adalak dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Ya, seimbang semuanya. Jadi semuanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tangan kita oleh Allah, dikasih mata agar bisa melihat, dikasih telinga agar bisa mendengar, dikasih mulut agar bisa untuk berkata, dikasih otak agar bisa berpikir, dikasih hati agar bisa merasakan dan lain sebagainya. Semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu seimbang. Coba kalau kita lihat tubuh kita ya, seimbang sekali. Lah ya mata itu kok ditaruh di atas misalnya ya, kok ditaruh di atas. Lah ya mata itu kok otomatis bisa berkedip, subhanallah. Maha suci Allah. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia engkau ciptakan semuanya ini ya Allah. Coba mata kita itu ya selalu dibasahi. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Selalu dibasahi dan mata kita bisa berkedip tanpa kita berkedip. Mata kita otomatis berkedip untuk membasahi retinanya. Ini kalau tidak dirancang oleh zat yang menciptakan dan penciptanya itu yang zat yang tak terbatas tidak mungkin bisa. Pasti semuanya ini diciptakan oleh zat yang maha tak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha menguasai segala sesuatu, yang ilmunya itu yang tak terhingga. Subhanallah, saya mata kita bisa berkedip ya, telinga kita bisa mendengar, kemudian mulut kita bisa berkata, hidung kita dikasih lubang oleh Allah sehingga bisa bernafas. Subhanallah. Semuanya kalau kita mau tafakur, semua kalau kita mau tafakur, betul-betul Allah lah pencipta kita. Ya. Ketika kita sudah disusun sedemikian sempurnanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dilengkapi dengan panca indera, dilengkapi dengan tangan, dilengkapi dengan pikiran dan lain sebagainya. Apakah Apakah ya pertanyaannya, apakah mata yang digunakan, yang diciptakan oleh Allah yang diberikan ini kita digunakan untuk bermaksiat kepadanya? Apakah mulut digunakan untuk bermaksiat kepadanya? Padahal yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini sebenarnya ya untuk kita juga. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Bagaimana engkau itu terlupakan dengan Allah? Bagaimana kamu itu bisa durhaka kepada Allah manusia? Bagaimana kamu itu bisa durhaka? Padahal Allah lah alladzi khalaqaka. Allah lah yang menciptakanmu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Fasawwak, dan Allah itu menyempurnakan kejadianmu, disempurnakan. Punya anggota tubuh dan lain sebagainya sehingga bisa hidup.
Fa'adalah, kemudian Allah tuh menyusun tubuhmu yang seimbang, betul-betul seimbang, ototnya ya pas, semuanya pas, pas semuanya. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini ya Allah. Ya. Makanya heran, ini pertanyaan untuk menegaskan. Sudah dikasih banyak karunia-Nya. Setelah itu juga dikasih oksigen oleh Allah. Setelah itu juga dikasih vitamin-vitamin oleh Allah melalui makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kok masih saja durhaka? Ibaratnya seperti itulah. Ini ibaratnya ngundat-ngundat ya. Gusti Allah tuh ngundat-ngundat lah dalam dalam omongan kasarnya itu seperti itu. Ya, bukan ngundat-ngundat ya, ibaratnya mengingatkan lah. Masa aja durhaka gitu loh. Masa masih durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga melanjutkan fi ayyi surati masyarakat. Kemudian Allah tuh menciptakan kamu tuh fi ayyi suratin. Dalam bentuk apa saja. Masya yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada yang hidungnya itu pesek, ada yang hidungnya itu mancung, ada yang ganteng, ada yang tampan, ada yang jelek, ada yang cantik, ada yang macam-macam. Itu semuanya Allah yang menghendaki. Wa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, di dalam ayat yang lain. Bahwa dan dia Allah alladzi yusawwirukum yang membentuk rupa kamu fil arhami di rahim kaifa yasha sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat manusia itu ya bentuknya itu ya yang menghendaki seperti itu ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hindari ya menghina orang yang diberi bentuk kurang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari. Sebab sama dengan menghina penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang kekurangan jangan dihina ya. Fisiknya misalnya kurang jangan dihina. Sebab sama dengan menghina Allah. Allah lah yang menciptakan dia seperti itu. Dia tidak bisa memilih. Allah yang memilihkan. Makanya jangan sampai kita menghina manusia dari sisi fisik dan lain sebagainya, jangan sampai. Karena sama dengan menghina penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah ya. Jangan sampai kita menghina. Sebab semuanya itu Allah fi ayyi surati dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Di dalam ayat ini juga ditegaskan ya, wa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan Dia Allah yang membentuk rupa kamu ketika berada di alam rahim. Ya, dibentuk macam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya diingatkan. Alaisa huwa. Bukankah dia Allah alladzi khalaqaka yang menciptakan kamu. Fasawaka kemudian membentuk kejadianmu. Fasawwa khalqaka kemudian membentuk ciptaanmu fa'adalak dan menyempurnakan kamu. Ya, menyusun tubuhmu dengan apa? Dengan seimbang. Warokkaba kali ada iwadhaifika dan juga menyusun tubuhmu itu warok kabak li adai untuk menjalankan wadhaifika aktivitasmu. Masya Allah ya, kita makan dikasih tangan ya, sehingga kita bisa makan karena ada tangan ya, kita bisa berjalan karena ada kaki, kita bisa mendengar karena ada telinga, sehingga aktivitas kita di dunia ini semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dikasih alat oleh Allah Subhanahu wa taala. Durhakakah balasanmu? Ibaratnya seperti itu ya. Durhakakah balasanmu? Maksiatkah balasanmu? Dan lain sebagainya. Ini untuk mengingatkan agar manusia itu tidak ingkar kepada hari pembalasan. Ini semata-mata karena Allah tuh menginginkan agar manusia itu menjadi baik, manusia menjadi beriman, manusia menjadi bertakwa kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cara mengamalkan ya tadi ya kita ingat-ingat kebaikannya Allah Subhanahu wa taala yang membentuk rupa kita dan lain sebagainya ini. Ya, termasuk hidung kita, kaki kita semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur ya, kita bersyukur. Betapa banyak orang yang kadang-kadang diberi oleh Allah itu tidak tidak sempurna ya. Betapa banyak orang diberikan oleh Allah tidak sempurna, kadang-kadang nggak punya tangan, kadang-kadang nggak punya kaki. Lah kita yang sempurna ini seyogianya ya harus lebih taat. Harusnya seperti itu. Seharusnya ya harus lebih berbakti daripada orang-orang yang kekurangan tadi. Hanya sebagai bentuk rasa syukur ya kita gunakan jiwa raga kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita gunakan untuk mendurhakai penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu. Ojo ngono lah. Ya, ojo ngono lah. Ojo ngono lah. Masuk air susu kamu balas dengan air tuba. Ibaratnya seperti itu ya. Masa rahmatku selalu turun kepadamu, yang naik kepadaku kok durhakamu maksiatmu. Ya ojo ngono lah. Ibaratnya seperti itu ya. Kalla. Jangan begitu. Bal tukadzibuna biddin. Bahkan kamu malah mendustakan hari pembalasan.
Bukan hanya durhaka, tapi malah mendustakan. Luweh teman meneh, ya luweh teman meneh. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidin. Padahal sesungguhnya bagi kami itu alaikum lahafidin, ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu. Ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Jadi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir itu apa ya? Orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka itu yang benar gitu loh. Bahkan mereka itu yang benar dan lain sebagainya. Kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi kita, ya, malaikat-malaikat yang selalu mengawasi kita. Makanya kita hindari durhaka kepada Allah, lebih-lebih mendustakan agamanya Allah. Ya, durhaka saja tidak boleh, apalagi mendustakan. Insya Allah ya. Kalau sudah mendustakan itu sudah naudzubillah itu kafir ya, kafir yang betul-betul kafir zahiran wa batinan itu kalau mendustakan sudah orang-orang ateis, ya, orang-orang yang tidak bertuhan atau orang-orang yang mentuhankan mentuhankan berhala dan lain sebagainya. Orang-orang dustakan agamanya Allah. Padahal apa? Padahal bukti-bukti kemurahan Allah itu telah nyata. Ya, telah nyata disebutkan bukti-bukti kemurahan Allah kepada manusia. Makanya di sini pertanyaannya adalah sifatnya adalah sifat pertanyaan yang seperti tadi yang saya ucapkan. Ya, yang saya ucapkan. Kemudian kita banyak mengingat bahwa seluruh apa yang kita perbuat ini selalu diawasi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang lahir atau batin semuanya diawasi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kiraman katibin, malaikat-malaikat tadi itu mulia di sisi Allah, katibin dan mereka mencatat perbuatan. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna malaikat-malaikat itu mengetahui ma apa yang taf'alun kalian perbuat. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kiraman Allah katibina lima wukilu bi kiraman Allah. Jadi malaikat-malaikat itu kiraman, mulia Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, katibina dan mereka menulis lima pada apa yang ukilu diwakilkan biikhsaihi untuk dihitungnya. Jadi diwakilkan oleh Allah kepada malaikat diwakilkan. Malaikat tulis ya, tulis apa saja tulis. Allah sudah mewakilkan kepada malaikat apa saja tulis. Ya, amal sekecil apapun tulis. Jadi malaikat semuanya menulis amal sekecil apapun dan tidak ada yang luput dari catatan malaikat ini. Makanya Gusti Allah ngetikan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena catatan itu ditulis oleh malaikat detail. Ya, detail. Bukan hanya lahir saja, bahkan batin kita juga ditulis oleh Allah. Dan nanti kitabnya akan diberikan kepada kita. Ya, cukuplah engkau membaca kitabmu nanti. Kan di ayat yang lain seperti itu. Cukuplah engkau yang membaca kitabmu. Cukuplah kitabmu ini yang menunjukkan amal-amalmu apa. Ini berarti kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya hendaknya beramal baik ya. Kedurhakaanmu itu dicatat oleh malaikat. Maksiatmu itu dicatat oleh malaikat. Ya, dustamu itu dicatat oleh malaikat. Apa yang kamu omongkan semuanya dicatat oleh malaikat. Apa yang kamu omongkan. Makanya kita hati-hati ya kalau berbicara ya. Semuanya dicatat oleh malaikat. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, gunjang ganjing ya. Sekarang itu, Masya Allah, isunya, apalagi di tubuh NU ya, ada macam-macam, Masya Allah zaman sekarang. Sebelumnya ada tentang Habib dan sebagainya. Kita jaga, ya, jaga ucapan kita. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan dicatat semuanya. Makanya kita wajib hati-hati, wajib waspada. Jangan sampai kita sembarangan ngomong. Ya, jangan sampai sembarangan ngomong. Semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan dikira akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kita nggak usah ikut memperkeruh suasana ya. Omongan kita kita jaga baik di dengan orang atau di medsos kita jaga betul sebab semuanya dilihat oleh malaikat dan akan dicatat. Bahkan omongan kita lahir sama batin dicatat oleh Allah. Tujuannya itu apa? Tujuannya apakah untuk ingin menghancurkan NU misalnya atau tidak? Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Ya, catat semuanya. Tidak ada yang luput dari malaikat. Makanya kita wajib waspada. Jangan sampai mulut ini dicatat oleh malaikat. Mulut yang jelek, mulut yang jahat. Naudzubillah, naudzubillah. Jangan sampai ya, jangan sampai. Makanya semuanya dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang ya ada medsos itu semuanya jangan mengira nggak dicatat ya. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak luput sedikit pun dari catatan malaikat-malaikat. Kemudian yang kedua, ya hendaknya kita apa istilahnya tidak perlu risau lah dengan penilaian manusia ketika kita berbuat baik.
Karena manusia itu tahu ataupun tidak tahu, malaikat tetap mencatatnya ya. Tahu apa tidak tahu, malaikat tetap mencatatnya. Makanya kemarin tuh saya ngomong-ngomong dengan teman-teman itu. Kenapa sih para Habib-Habib itu kok ibaratnya kok risau ya? Kalau memang keturunannya Rasulullah, meskipun 1 juta orang mengatakan tidak keturunan Rasulullah, itu keturunannya Rasulullah. Misalnya saya dikatakan bukan anaknya bapak saya, kan Allah tahu tidak akan merubah gitu loh, tidak akan merubah penilaiannya orang kepada kita, nggak akan merubah. Kenapa kita risau gitu loh? Kenapa kita risau? Ya, seharusnya nggak perlu risau dengan penilaiannya orang. Ya ditanggapi ya secukupnya. Jika nggak percaya ya silahkan. Percaya nggak percaya itu haknya masing-masing. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi kita wajib hati-hati, kita wajib waspada dan lain sebagainya ya dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat karena semuanya sekali lagi akan dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian perbuat semuanya. Nih, jadi cara mengamalkannya ya kita sekali lagi jangan jangan risau ya dengan penilaiannya manusia karena semuanya diketahui oleh Allah dan dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Manusia itu nggak ngefek ya, nggak ngefek. Manusia itu nggak ngefek sama sekali. Manusia tahu ya nggak masalah, manusia tidak tahu juga tidak masalah. Pokoknya kita berbuat baik dalam rangka menjalankan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan innal abroro lafi naim. Ini masih dikasih basyiron, dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Innal abroro lafi naim. Sungguh orang-orang yang banyak berbakti. Al abror itu artinya banyak berbakti itu berbuat baik. Itu namanya al abror. Innal abroro sungguh orang-orang yang banyak berbakti berbuat baik. La sungguh fi naim. Berada dalam kenikmatan. Maksudnya apa ya? Surga. Berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Makanya bahasanya itu naim. Naim mubalaghah. Penuh dengan kenikmatan. Sangat nikmat sekali. Wis gak ono gak enak. Enak itu. Ya, mata gak pernah melihat, telinga gak pernah mendengar. Masya Allah, nikmatnya sudah gak karu-karuan. Ini kalau sudah wama asdaku minallahi kila. Itu, apakah ada ucapan yang kebenarannya melebihi kebenaran ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Makanya bagi orang-orang yang beriman pasti akan meyakini seyakin-yakinnya bahwa apa yang difirmankan oleh Allah ini adalah benar. Artinya adalah inal atqiya, sesungguhnya orang-orang yang takwa, orang-orang yang berbakti, al-qaimina bi hukukillah, yang menunaikan hak-haknya Allah. Wa huquq ibadi, wa huquqi ibadi, dan menunaikan hak-hak hambanya. Lafinaim, sungguh mereka betul-betul berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi innal abroro lafinaim. Ya, ketika kita baca ayat seperti ini, kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam golongannya orang-orang abror. Makanya kalau membaca ayat seperti ini, kita berusaha mengatakan ya amin, ya Allah, amin, ya amin. Amin itu artinya istajib doa ana, amin ya Allah. Kabulkan doaku ya Allah, kabulkan harapanku ya Allah. Mudah-mudahan kau memasukkan aku ke dalam orang-orang al-abror, ke dalam orang-orang yang banyak berbuat baik, yang banyak berbakti kepadamu ya Allah. Amin, amin, amin. Misalnya seperti itu ya. Kalau kita baca Al-Quran, kalau pas seperti ini. Kemudian kita cara mengamalkan ya kita berusaha sungguh-sungguh menjadi orang yang berbakti kepada Allah, berusaha menunaikan kewajiban ya. Al-abrar itu siapa? Ya orang yang menunaikan kewajiban baik yang berhubungan dengan Allah, misalnya seperti sholat itu berhubungan dengan Allah, haji, zakat dan lain sebagainya, ataupun berhubungan dengan sesama manusia, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, yang dibebankan kepada manusia. Misalnya kewajiban kewajibannya suami, Allah mewajibkan suami itu untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Ya, kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita ya. Misalnya orang tua itu wajib untuk mendidik anaknya, wajib untuk mengawasi anaknya, wajib untuk memberi makan, minum kepada anaknya. Ya, kita jalankan dengan sebaik-baiknya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini termasuk abrur. Termasuk abrur apa misalnya? Ya, sebagai anak misalnya ya wajib untuk mentaati orang tua, wajib untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, wajib untuk memuliakan orang tua dan lain sebagainya. Yang mewajibkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niati menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang tua
Ya, seorang orang tua bagaimana kewajibannya? Ya, menyayangi anak-anak muda dan lain sebagainya. Termasuk pemimpin, ya kewajibannya pemimpin apa? Ya, memimpin. Ya, kewajibannya yang memimpin. Termasuk dokter kewajibannya apa? Yaitu dilakukan. Semua itu adalah dalam rangka menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan sesama manusia. Karena kalau dijadikan dokter oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis jalankanlah profesi dokter dengan sebaik-baiknya karena menjalankan perintahnya Gusti Allah karena hubungannya dengan sesama manusia. Jadi manusia itu punya hak, hak untuk diobati, hak untuk diperlakukan dengan baik, hak untuk dimuliakan, hak untuk disayangi dan lain sebagainya. Kalau dijalankan dengan baik, minal abror, termasuk orang-orang abror, balasannya tidak lain adalah naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang al abror tadi itu, amin Allah amin, dengan menanamkan rasa rojak dan lain sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan. Wa innal fujjar lafi jahim. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujjar, dan sungguh al fujjar, orang-orang yang durhaka kepada Allah, la sungguh, sudah inna itu taukid dikasih la lagi. Sungguh-sungguh. Ya, tanpa sungguh saja itu pasti apa yang difirmankan oleh Allah terjadi. Apalagi kalau dengan kata sungguh, ya. Apalagi kalau dengan kata sungguh, dengan huruf penegasan. Innal fujjar, dan sungguh orang-orang yang durhaka, la sungguh fi jahim, berada dalam neraka jahim. Ayat qasaru, siapa itu fujar? Di dalam tafsir Muyassar disebutkan, wa innal fujar, sungguh orang-orang yang durhaka, siapa itu? Alladzina qassaru fi hukukillah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan hak-haknya Allah. Allah itu, haknya Allah adalah untuk disembah. Haknya Allah adalah untuk diagungkan. Haknya Allah adalah untuk disanjung. Haknya Allah adalah untuk dipuji. Haknya Allah adalah untuk ditaati. Itu haknya Allah. Tapi mereka tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Qassaru, mereka tidak menunaikan haknya Allah. Wa huquqi ibadi, dan juga tidak menunaikan hak-haknya sesama manusia, tidak menunaikan. Maka ini syaratnya. Ya, syaratnya. Menunaikan haknya Allah dan tunaikan haknya manusia. Ya, tunaikan haknya manusia. Bagaimana menunaikan hak manusia? Ya, sebagai suami ya harus menunaikan haknya sebagai suami. Untuk istrinya itu apa? Jangan sampai tidak. Kalau tidak berarti termasuk fujar, orang yang durhaka. Ya, jadi kalau ada suami yang tidak memperhatikan keluarganya, yang tidak menghiraukan keluarganya, minal fujar, termasuk orang-orang yang durhaka. Begitu juga dengan dokter yang tidak mengindahkan pasiennya, yang tidak memperhatikan pasiennya, termasuk fujar, karena dia tidak menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan hak-hak sesama manusia. Misalnya seperti saya dosen, kalau saya tidak mengajar dengan baik, saya acuh tak acuh terhadap mahasiswa saya, berarti saya termasuk fujar, termasuk orang-orang yang durhaka karena tidak menjalankan perintahnya Allah dalam dalam hubungannya dengan sesama manusia yang ketepatan saya dijadikan oleh Allah sebagai seorang dosen. Jadi pemahamannya seperti itu. Jadi harus menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak sesama manusia. Kalau orang yang tidak menunaikan haknya Allah dan tidak menunaikan haknya manusia, apa yang terjadi? Lafi jahim. Mereka akan disiksa dalam neraka jahanam. Karena apa? Karena semua manusia itu ra'i. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Kalian semuanya pemimpin dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib untuk betul-betul belajar, ya, wajib belajar untuk menjadi abror tadi. Kalau termasuk ahli neraka, bagaimana akibatnya? Ya selauna yaumaddin. Ya selauna, mereka akan masuk dalam api neraka yaumaddin, pada hari pembalasan. Akan dimasukkan, akan dibalas dengan neraka. Kalau tadi abror tadi akan dibalas dengan surga karena amal itu ada balasannya, ya. Kalau fujar, orang-orang durhaka ini balasannya adalah masuk ke dalam neraka jahim. Naudzubillah, kemana naudzubillah. Artinya yusibuhum lahabuha. Yusibuhum, akan mengenai pada mereka lahabuha, kobaran apinya itu. Kobaran apinya akan melalap orang-orang yang fujar, orang-orang yang durhaka, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban bagi orang durhaka adalah bertaubat kepada Allah, kemudian memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri dan lain sebagainya. Itu adalah kewajibannya orang-orang yang fujar, orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum, dan mereka orang-orang yang fujar tadi itu, anha, dari neraka, bighaibin, sama sekali tidak bisa keluar, tidak akan bisa keluar dari api neraka.
Artinya wa mahum min an adzabi jahannam, dan mereka dari siksa api neraka biwaibin, tidak akan bisa lolos, tidak akan bisa lolos dari siksa api neraka kecuali mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Dan disebutkan juga mereka tidak mati, la yamutu wa la yahya, tidak hidup tidak mati, ibaratnya saking sakitnya, ya saking sakitnya. Kalau mati kan enak, sudah mati nggak merasakan sakit lagi. Tapi mereka orang ahli neraka meskipun disiksa dengan sangat keras mereka tidak mati. Sakitnya bukan main, ya lawang tangan kita saja terkena api kompor saja panasnya seperti itu, apalagi kalau tubuh kita. Makanya kita jangan menyepelekan neraka, ya jangan menyepelekan neraka, kita nggak akan kuat, nggak akan kuat. Tangan kita kena kena api neraka, api kompor sebentar saja sudah melepuh, rasanya sudah ginjal-ginjal ya. Makanya kita nggak akan kuat. Mudah-mudahan kita semuanya satu pun tidak ada yang mencicipi api neraka. Amin Allah maaf. Makanya kita hindari durhaka kepada Allah, apalagi mendustakannya ya. Jangan sampai mendustakan. Balasan orang-orang yang durhaka ini adalah siksa api neraka. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, kita berusaha menanamkan rasa takut, khauf, takut disiksa oleh Allah dalam api nerakanya. Kita tanamkan rasa khauf. Agar apa? Agar kita itu tidak gampang berbuat maksiat, agar tidak gampang berbuat durhaka, agar tidak menyepelekan hal-hal yang harus dijauhi, harus dijauhi, tidak diperintah oleh Allah untuk dijauhi dari kita. Makanya kita wajib untuk menanamkan rasa khauf. Ulama itu semakin semakin alim itu semakin takutnya bukan main. Makanya dulu Rasulullah itu dawuh ya, andai kata kamu melihat apa yang aku lihat, kamu akan sedikit tertawa banyak menangis, dalam hadisnya Nabi. Andai kata kamu melihat apa yang aku lihat, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi memang ya kebijaksanaannya Gusti Allah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan normal, dan mudah-mudahan Allah mengampuni, sebab Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, dan mudah-mudahan kita semuanya disayangi oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini menjelang yang terakhir, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ini adalah pertanyaan bukan untuk meminta jawaban, pertanyaan-pertanyaan model seperti ini. Tapi penegasan, ya, penegasan. Ngerti enggak, Dino iki? Ngerti enggak? Berarti seperti itu ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Kali-kali tahukah kamu apakah hari pembalasan ini? Wa ma adraka ma uzmatu yaumil hisab. Tahukah kamu ya, betapa bagaimanakah dahsyatannya hari hisab itu. Dahsyat sekali. Uzma. Uzma itu artinya dahsyat. Dahsyat sekali. Sumpama adraka ma uzmatu yaumil hisab. Kemudian tahukah kamu bagaimanakah dahsyatnya hari hisab itu, hari pembalasan itu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin say'a. Yauma, pada hari itu, la tamliku nafsun, seseorang tidak memiliki daya atau tidak berdaya sedikit pun ya, linafsin syai'a, untuk menolong orang lain, syai'a, sesuatu pun, wal amru yauma idilillah, pada hari itu segala urusan berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah saja. Tidak ada yang bisa dikalahkan oleh siapapun. Tidak ada yang bisa dipaksakan oleh Allah, tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Allah tidak bisa ditentang oleh siapapun. Keputusannya Allah mutlak, tidak bisa dibantah, tidak bisa dikurangi, dan lain sebagainya. Makanya kita ingat pada hari ketika rajanya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa direcoki oleh selainnya. Allah mutlak, keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mengingat hari-hari ketika kita tidak bisa menolong orang lain atau orang lain tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita adalah iman kita, amal kita selama di dunia ini. Makanya kita berusaha selalu beriman, beramal soleh selama di dunia, sebab banyak iman dan amal soleh yang bisa menolong kita pada hari pembalasan nanti. Kemudian kita berusaha untuk berharap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya raja yang menguasai hari pembalasan nanti, satu-satunya raja yang tidak bisa dipaksa, yang tidak bisa ditentang, yang bisa dikalahkan, yang nggak bisa diintervensi oleh siapapun pada hari pembalasan nanti. Tuh, Mas Agung, dari saya terkait masalah surat Al-Infitor ini, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Minmatur sangat Ustaz atas pemaparan dari tafsir Miyasar dan Amali dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-19 dari surah Al-Infitor. Ini monggo hadirin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Silakan.
izin bertanya, kalau tadi kan disampaikan seluruh amal kita baik yang baik maupun buruk itu dicatat gitu ya. Sedangkan kalau amal baik kita apakah juga secara keikhlasan itu juga malaikat tahu begitu? Karena mungkin pernah juga mendapat informasi bahwa yang hanya tahu itu ikhlas dirinya sendiri dan Allah begitu. Dan kalau misalkan eh, ada manusia yang sudah berbuat baik tapi ternyata ingin dapat sanjungan atau tidak ikhlas karena Allah, nantinya ketika di eh, hari hisab dia jadi tertipu karena sudah mendapatkan balasannya di dunia begitu. Bagaimana Mas? Betul. Iya, eh, malaikat itu juga mencatat yang semuanya Mas Agung, baik lahir maupun batin. Makanya di sini disebutkan ya di dalam tafsir Muyasar di sini. Jadi la yafutuhum min a'malikum wa asrorikum. Nah ini ya, min a'malikum dari amal-amal kalian wa asrorikum dan siri-siri kalian. Siri itu yang terlintas dalam hati namanya siri Mas Agung. Apa yang terlintas dalam hati semuanya diketahui oleh malaikat dan dicatat semuanya. Dicatat semuanya oleh malaikat pencatat tadi. Dicatat semuanya oleh malaikat-malaikat. Jadi kalau melihat tafsir ini ya malaikat itu mengetahui termasuk ini ikhlas apa tidak ikhlas itu ya semuanya dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu menulis semuanya ya dipasrahkan oleh Allah kepada malaikat-malaikat ditulis semuanya oleh malaikat-malaikat. Ya mungkin kalau Allah berkehendak tidak ditampakkan ya bisa saja ya bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Tapi kalau melihat di sini ya malun ya lamuna mata falun mengetahui apa saja yang kamu kerjakan ya baik lahir dan batin semuanya diketahui oleh malaikat dan dicatat oleh malaikat pencatat amal. Kalau melihat tafsirnya demikian dari Al-Qur'annya demikian. Ya Baik, semuanya ya paham. semuanya juga diketahui oleh Allah ya dan malaikat juga semuanya juga kalau melihat Al-Qur'an ini dan juga yang lain-lain juga dicatat semuanya ya termasuk ikhlas dan tidak itu semuanya dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau saya memahaminya seperti itu. Tapi sebenarnya yang paling penting ya kita belajar ikhlas lah. Meskipun kita nggak ikhlas loh, Allah tetap tahu ya, tetap tahu. Nanti ada catatannya kok. Ikhlas sama tidak tetap ada catatannya. Berarti kan malaikat dicatat oleh malaikat semuanya. Baik, betul Ustaz. Betul Ustaz. Eh, Namun kalau misalkan kita berbuat baik, kemudian kita terfikir untuk harus ikhlas juga cukup berat ya, Ustaz. Kalau ada beberapa yang kami terima sih ya sudah beramal aja urusan ikhlas nanti mengikuti Bapak begitu ya Ustaz. Ini aja, pokoknya kita beramal saja sambil belajar ikhlas, Mas Agung ya, sambil belajar ikhlas. Kita nanti kalau menduga ikhlas ya nggak amal-amal ya, nggak amal-amal. Terus pokoknya beramal saja. Oh, ikhlas itu karunia Gusti Allah, kok Mas Agung. Amal ikhlas itu karunia Gusti Allah. Sudah, pokoknya kita beramal saja. Saya teringat dengan hadis, salah satu hadis kalau nggak salah itu hadis yang ada di Arba'in Nawawi kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu hadis yang ke-37 kalau saya tidak salah. Antara lain begini, Allah itu telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Ya, Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah itu menyuruh malaikat untuk mencatat. Jika amal baik, kok dia tuh punya punya keinginan beramal baik, kok dia tidak melakukan, oleh Allah malaikat disuruh mencatat satu kebaikan. Berarti Allah tahu toh. Malaikat tahu toh berarti apa yang ada dalam hati kita. Kalau orang itu hama, keinginan ingin berbuat baik, tetapi tidak menjalankan, hanya ingin toh tapi nggak menjalankan mungkin karena ada sesuatu ya misalnya sudah saya pengen mau Al-Quran ternyata nggak jadi baca itu saja dicatat oleh Allah satu kebaikan malaikat disuruh mencatat satu kebaikan kemudian jika dia menjalankan apa yang diinginkan dalam hatinya maka dicatat 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai kebaikan yang berlipat-lipat itu kebaikan kalau keburukan kalau dia ingin berbuat keburukan Allah melarang malaikat untuk mencatatnya jangan kamu catat. Jangan kamu catat. Kalau dia ingin berbuat baik, sampai dia berbuat baik. Kalau dia ingin berbuat jahat, sampai dia berbuat jahat. Jika dia berbuat jahat, baru dicatat satu kejelekan oleh Allah. Tapi jika tidak jadi berbuat jahat, dia diberi satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saking sayangnya Allah kepada manusia. Kalau keinginan berbuat baik dikasih pahala oleh Allah satu.
Tapi kalau dijalankan dikasih 10, 700 sampai sekian. Tapi kalau ingin berbuat jelek sama Allah tidak boleh dicatat dulu. Malaikat itu dilarang catat dulu. Tapi kalau dilakukan baru dicatat satu kejelekan. Ini kalau nggak salah dalam hadis Nabi Sahih Mas Agung, Sahih Mutafak alaih kalau nggak salah itu dalam hadis Arba'in nomor 37 kalau saya tidak salah Mas Agung. Jadi kalau dari sini juga hadisnya dari sini berarti malaikat tahu semuanya. Apa yang kita lakukan secara lahir dan apa yang kita lakukan secara batin. Itu Mas Agung. Baik, terus sangat Ustaz. Mungkin hadirin ada kesempatan satu kali pertanyaan. Oke, apabila belum ada, matur nuwun rawuhipun Ustaz Dr. Zainuddin. Semoga selalu dalam penjagaan Allah, sehat walafiat bersama keluarga, selalu dijaga secara lahir dan batinnya. Dan hadirin sekalian matur nuwun sudah hadir dalam kajian rutin kita. Mohon apabila berkenan untuk memimpin doa menutup kajian pada pagi hari ini Ustaz. Iya, sebelum saya doa, saya hanya ingin menyampaikan Mas Agung untuk kita semuanya ya. Teringat hadisnya Nabi saya bahwa jika ada seorang ibu yang menyayangi anaknya Mas Agung, maka kasih sayang Allah kepada kita melebihi kasih sayangnya ibu kepada anaknya ya. Jangan khawatir, pokoknya amal saja, gak usah nunggu. Kalau nggak ikhlas, gak terima Gusti Allah. Janganlah. Allah itu lebih sayang hambanya, melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Itu mungkin uh, pesan saya biar teman-teman semuanya, biar kita semuanya tidak sedih ya. Nanti kalau kayak ikhlas bagaimana? Gak usah ya, gak usah seperti itu. Kasih sayangnya Allah itu melebihi kasih sayangnya ibu kepada anak. Itu Mas Agus. Oke, semoga kita tetap dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena aku ya karena stain kita sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Ghaffar, ighfir dzunubana, ya Tawwab, tub alaina, ya Arhamar Rahimin, irhamna wa afina wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal Allahumma lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sangat. Sekali lagi kami sampaikan, semoga selalu diberikan keberkahan ilmu dan kesehatan lahir batin Ustaz dan beserta keluarga dan hadirin sekalian. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.